Tahun kesedihan, saat langit terasa jauh, lalu mendekat. Tahun itu kelak dikenal dalam sejarah sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebuah fase sunyi dalam kehidupan Rasulullah SAW, ketika dua penopang terkuat hidupnya di dunia dicabut hampir bersamaan. Khadijah binti Khuwailid R.A., istri, sahabat, penenang jiwa, dan orang pertama yang membenarkan risalahnya, wafat meninggalkan ruang kosong yang tak tergantikan. Tidak lama setelah itu, Abu Thalib, paman sekaligus pelindung politik terakhir Rasulullah di tengah kerasnya Quraisy, menyusul pergi. Dalam 1 tahun, Rasulullah kehilangan rumah tempat ia mengadu, dan perisai yang selama ini menahan badai kebencian. Para ulama sirah seperti Ibnu Hisham dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa kehilangan ini bukan sekedar duka personal. Wafatnya Abu Thalib membuat tekanan Quraisy semakin brutal. Rasulullah tidak lagi memiliki pelindung adat yang disegani. Cacian berubah menjadi kekerasan terang-terangan. Jalan dakwah menyempit, sementara beban risalah justru semakin berat. Namun di balik semua itu, Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih agung daripada sekedar pertolongan dunia. Dalam keadaan terluka lahir dan batin, Rasulullah pergi ke Taif. Harapannya sederhana, ada telinga yang mau mendengar, ada hati yang mau menerima. Namun yang ia dapatkan justru penolakan paling kejam. Anak-anak dan budak dilempari untuk mengusirnya. Darah mengalir di kedua kakinya. Dalam kondisi itulah Rasulullah memanjatkan doa yang mengguncang langit. Doa seorang hamba yang tidak menuntut dunia, hanya takut jika dirinya telah terputus dari rahmat Tuhannya. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Demikian maknanya. Imam Nawawi dan Qadhi Iyad menjelaskan bahwa Isra Mi'raj tidak turun dalam puncak kemenangan, tetapi justru pada titik terendah manusiawi Rasulullah. Saat bumi terasa sempit, langit dibukakan. Saat pertolongan manusia tertutup, pertolongan ilahi hadir tanpa perantara. Inilah sunat Allah yang berulang dalam sejarah para nabi. Setelah kesabaran mencapai batasnya, kemuliaan datang dari arah yang tak disangka. Amul Huzni bukan hanya kisah kesedihan, tetapi pelajaran agung tentang urutan ilahi. Bahwa sebelum Allah mengangkat seorang hamba ke langit, ia sering terlebih dahulu mengosongkan hatinya dari sandaran dunia. Isra Mi'raj lahir dari luka, dari kesabaran, dan dari ketundukan total. Maka malam perjalanan agung itu bukanlah pelarian dari penderitaan, melainkan jawaban langit bagi hati yang tak pernah berpaling dari Tuhannya. Taif, ketika doa lebih tinggi dari luka. Setelah pintu Mekah semakin tertutup, Rasulullah SAW mengarahkan langkahnya ke Taif. Kota sejuk di dataran tinggi itu menjadi harapan terakhir di bumi setelah sandaran-sandaran dunia satu persatu runtuh. Bersama Zaid bin Harithah, beliau menempuh perjalanan panjang dengan hati yang lelah, namun tekad yang tetap utuh. Tidak ada ambisi kekuasaan, tidak pula tuntutan balasan. Yang beliau bawa hanyalah amanah risalah dan harapan akan satu kaum yang mau mendengar kebenaran. Namun apa yang terjadi di Taif justru menjadi salah satu peristiwa paling pahit dalam sirah Nabi. Para pemuka Bani Thaqif tidak hanya menolak, tetapi juga menghasut orang-orang rendahan dan anak-anak untuk mengusir Rasulullah. Batu-batu dilemparkan bertubi-tubi. Tubuh beliau terluka, kedua kakinya berdarah hingga sandal yang dipakainya dipenuhi darah. Zaid berusaha melindungi dengan tubuhnya sendiri, hingga ia pun terluka. Ini bukan sekadar penolakan dakwah, tetapi penghinaan terhadap kemanusiaan. Dalam kondisi itu, Rasulullah SAW berlindung di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di tempat sunyi itulah lahir doa yang oleh para ulama disebut sebagai doa paling jujur dalam sejarah kenabian. Rasulullah tidak mengutuk, tidak meminta kehancuran, tidak pula menuntut pembalasan. Yang beliau adukan hanyalah kelemahan diri dan rasa takut jika semua ini adalah tanda murka Allah. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Demikian inti doanya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dan kitab sirah. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa doa ini menunjukkan makom ubudiyah tertinggi. Rasulullah tidak meminta penderitaan diangkat,
tetapi memastikan hubungan dengan Allah tetap utuh. Disinilah langit merespons. Malaikat penjaga gunung datang menawarkan kehancuran Taif, namun Rasulullah menolaknya. Beliau memilih harapan jangka panjang, bahwa dari tulang belulang kaum ini kelak akan lahir generasi yang menyembah Allah semata. Peristiwa Taif menjadi jembatan sunyi menuju Isra Mi'raj. Ia adalah titik di mana kasih sayang mengalahkan dendam dan doa mengalahkan luka. Allah tidak mengangkat Rasulullah ke langit sebelum memperlihatkan bagaimana seorang hamba bersikap ketika bumi benar-benar menolaknya. Dari kebun anggur yang sepi itulah, sesungguhnya perjalanan agung menuju langit mulai disusun, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rahmat. Isra Mi'raj, ketika Allah menghibur kekasihnya. Isra Mi'raj bukanlah peristiwa yang datang tanpa sebab, dan bukan pula sekadar mukjizat untuk dipertontonkan. Para ulama besar seperti Imam Nawawi, Qadhi Iyad, dan Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa perjalanan agung ini adalah bentuk tasliyah, penghiburan ilahi bagi Rasulullah SAW setelah rentetan luka batin dan penolakan manusia. Ketika dunia terasa sempit, Allah sendiri yang melapangkan hati hambanya. Dalam sunat Allah, para nabi selalu diuji sebelum dimuliakan. Namun pada Rasulullah SAW, ujian itu mencapai bentuk yang sangat manusiawi. Kehilangan orang tercinta, pengkhianatan sosial, dan penolakan brutal dari kaum yang diharapkan. Isra Mi'raj hadir sebagai jawaban langit bahwa semua kesabaran itu tidak sia-sia. Ia adalah pesan sunyi dari Allah. Engkau tidak sendiri. Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa menjelaskan bahwa Allah tidak mengutus Jibril membawa wahyu penghiburan, tetapi justru mengundang Rasulullah SAW untuk mendekat langsung kepadanya. Tidak melalui mimpi, tidak melalui simbol, melainkan melalui perjalanan nyata yang melampaui hukum kebiasaan. Ini menunjukkan kedudukan khusus Rasulullah sebagai kekasih yang diistimewakan, bukan sekadar utusan. Imam Nawawi menambahkan, pemilihan waktu Isra Mi'raj setelah tahun kesedihan dan peristiwa Taif bukanlah kebetulan sejarah. Allah menunggu hingga seluruh sandaran dunia Rasulullah luruh, agar yang tersisa hanyalah ketergantungan total kepadanya. Dalam kondisi seperti inilah, hati manusia paling siap menerima cahaya tertinggi. Lebih jauh, para ulama tasawuf melihat Isra Mi'raj sebagai dialog cinta antara Rabb dan hambanya. Rasulullah diperlihatkan langit, malaikat, surga dan neraka bukan untuk mengesankan, tetapi untuk menguatkan bahwa jalan dakwah yang beliau tempuh sejajar dengan jalan para nabi sebelumnya, dan bahwa setiap air mata yang jatuh di bumi tercatat di langit. Penghiburan ini mencapai puncaknya ketika Allah menghadiahkan sholat, bukan sekadar kewajiban, tetapi sarana perjumpaan. Seolah Allah berkata kepada Rasulullah dan umatnya, jika engkau tidak bisa setiap saat naik ke langit, maka aku turunkan satu jalan agar engkau selalu bisa kembali kepadaku. Dengan demikian, Isra Mi'raj bukan pelarian dari penderitaan, melainkan pemulihan jiwa. Ia mengajarkan bahwa dalam Islam, setelah kesedihan terdalam, selalu ada kedekatan terdalam pula. Dan bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang setia berjalan sendirian, meski seluruh dunia berpaling. Mengapa Isra Mi'raj terjadi di Mekah, bukan Madinah? Jika Isra Mi'raj adalah peristiwa langit, maka Mekah adalah pangkal bumi yang dipilih Allah untuk memulainya. Para ulama menegaskan bahwa pemilihan tempat ini bukan keputusan geografis, melainkan keputusan maknawi. Isra Mi'raj tidak dimulai dari kota yang kelak penuh kemenangan dan kekuasaan, tetapi dari kota yang saat itu justru menjadi pusat penindasan dan luka bagi Rasulullah SAW. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa Mekah adalah tanah tauhid pertama. Di sanalah Ibrahim AS menegakkan Ka'bah sebagai simbol penyerahan total kepada Allah. Maka sangat tepat jika perjalanan menuju langit dimulai dari rumah tauhid, bukan dari pusat masyarakat yang telah menerima Islam. Allah ingin menunjukkan bahwa kedekatan dengannya tidak bergantung pada dukungan manusia, tetapi pada kemurnian iman. Madinah kelak menjadi kota kemenangan, persaudaraan dan pemerintahan. Namun Isra Mi'raj bukan peristiwa kemenangan politik, melainkan penguatan ruhani. Oleh karena itu, ia terjadi di Mekah,
ketika Rasulullah masih sendirian secara sosial, tetapi utuh secara spiritual. Dalam perspektif tasawuf, Mekah melambangkan fase tajrid, pelepasan dari sandaran dunia, sementara Madinah melambangkan fase tasarruf, pengelolaan dan penataan kehidupan sosial. Imam Al-Ghazali menafsirkan bahwa sebelum seorang hamba diberi amanah besar di bumi, ia harus terlebih dahulu diperkenankan menyaksikan kebesaran langit. Isra Mi'raj mendahului hijrah karena ruh harus diteguhkan sebelum tubuh berpindah. Keyakinan harus dipadatkan sebelum masyarakat dibangun. Tanpa fondasi ini, kemenangan lahiriah hanya akan rapuh. Lebih jauh, Mekah juga adalah tempat Rasulullah dilahirkan, tempat wahyu pertama turun, dan tempat ujian paling berat dijalani. Maka Allah memuliakan tanah itu dengan peristiwa paling agung. Seolah-olah Allah berkata, "Dari tempat engkau paling disakiti, dari situlah aku angkat engkau setinggi-tingginya." Dengan demikian, Isra Mi'raj di Mekah adalah pesan abadi bagi umat Islam, bahwa sebelum perubahan sosial harus ada transformasi batin, bahwa sebelum membangun peradaban, manusia harus lebih dulu berdamai dengan langit, dan bahwa Allah sering memilih titik paling gelap di bumi untuk membuka pintu cahaya yang paling tinggi. Kedatangan Jibril dan pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah penyucian kolbu. HR Muslim. Malam Isra tidak dimulai dengan perjalanan, tetapi dengan penyucian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril dalam keadaan terjaga. Dalam riwayat Sahih Muslim, dada beliau dibelah, hatinya dikeluarkan, lalu dicuci dengan air zam-zam dalam bejana emas. Setelah itu, hati tersebut dipenuhi dengan iman dan hikmah sebelum dikembalikan ke tempatnya. Ini bukan peristiwa simbolik, melainkan kejadian nyata yang melampaui hukum kebiasaan. Para ulama menjelaskan bahwa pembelahan dada bukan sekadar mujizat fisik, tetapi isyarat ruhani yang dalam. Imam Nawawi menegaskan bahwa Allah ingin mempersiapkan kolbu Rasulullah untuk menyaksikan realitas yang tidak pernah dilihat manusia sebelumnya. Hati manusia biasa tidak sanggup menerima cahaya langit tanpa penyucian khusus. Maka sebelum mata melihat, hati lebih dulu dibersihkan. Dalam tasawuf, kolbu adalah pusat kesadaran ruhani. Penyucian ini menandakan bahwa Isra Mi'raj bukan perjalanan tubuh semata, tetapi perjalanan kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memasuki wilayah malaikat, syurga, dan takdir. Setiap debu dunia harus disingkirkan agar cahaya ilahi tidak terhalang. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah selalu diawali dengan pembersihan batin. Sebelum naik, harus dikosongkan. Sebelum diberi, harus disucikan. Inilah sunat Allah yang berlaku bagi para nabi dan bagi setiap hamba yang ingin mendekat kepadanya. Buraq, makhluk cahaya di antara dunia dan langit. Deskripsi dan makna metafisik menurut ulama. Setelah kolbu Rasulullah SAW disucikan, Allah memperkenalkan sebuah makhluk yang belum pernah dikenal manusia sebelumnya, buraq. Dalam hadis-hadis sahih, buraq digambarkan sebagai makhluk berwarna putih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dengan kemampuan melangkah sejauh mata memandang. Namun para ulama sepakat bahwa deskripsi fisik ini hanyalah pendekatan bahasa manusia terhadap realitas yang melampaui alam biasa. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa buraq bukan sekedar hewan tunggangan, melainkan makhluk khusus yang diciptakan Allah untuk melintasi batas ruang dan waktu. Ia berada di antara alam materi dan alam cahaya, antara dunia manusia dan dimensi malaikat. Oleh karena itu, Isra Mi'raj tidak bisa dipahami dengan hukum fisika biasa, karena sarana yang digunakan pun bukan berasal dari hukum biasa. Dalam pandangan ulama tasawuf, buraq sering dimaknai sebagai simbol kecepatan ketaatan. Ia bergerak sejauh mata memandang, karena ia sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Ketika Rasulullah SAW menenangkan buraq yang sempat gelisah, itu menunjukkan bahwa seluruh ciptaan, secepat dan sekuat apapun,
tunduk kepada insan yang paling dekat dengan Tuhannya. Buraq mengajarkan bahwa dalam perjalanan menuju Allah, manusia tidak pernah berjalan sendirian. Selalu ada pertolongan ilahi yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak bisa direkayasa oleh usaha manusia. Ia hadir hanya bagi mereka yang dipilih dan disiapkan. Tidak langsung berbicara, tidak pula menyampaikan khutbah atau doa panjang. Tindakan pertama yang beliau lakukan adalah menunaikan sholat 2 rakaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sholat ini memiliki makna yang jauh melampaui ibadah personal. Ia adalah penegasan risalah, pengikat sejarah kenabian, dan pernyataan tauhid lintas zaman. Di tanah yang diberkahi ini, Rasulullah SAW berdiri sebagai hamba, namun sekaligus sebagai pewaris seluruh misi para nabi. Masjidil Aqsa bukan sekedar bangunan suci, tetapi simpul peradaban tauhid. Di sanalah Nabi Ibrahim alaihissalam menanam jejak tauhid. Nabi Daud dan Sulaiman alaihissalam memimpin dengan hukum Allah. Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam berdakwah dalam kesederhanaan. Dan Nabi Isa alaihissalam menyeru manusia kembali kepada kesucian hati. Ketika Rasulullah SAW sholat di tempat ini, seluruh sejarah itu seakan hadir kembali. 2 rakaat tersebut menjadi salam penghormatan terhadap para nabi yang telah mengorbankan hidupnya demi menegakkan keesaan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat ini adalah simbol penyatuan risalah. Islam tidak hadir sebagai agama yang memutus hubungan dengan agama-agama sebelumnya, tetapi sebagai penyempurna ajaran tauhid yang telah lama ada. Arah kiblat yang kelak berpindah ke Ka'bah tidak menghapus kesucian Aqsa, sebagaimana keutamaan Ka'bah tidak menafikan peran tanah suci Baitul Maqdis. Dengan sholat ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tauhid memiliki satu sumber dan satu tujuan, meskipun umat dan syariatnya berbeda-beda. Sholat adalah bahasa universal para nabi. Dengan sholat, Nabi Adam alaihissalam bersujud, Nabi Nuh alaihissalam bersabar, Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal, Nabi Musa alaihissalam bermunajat, dan Nabi Isa alaihissalam berdoa dalam keheningan. Maka ketika Rasulullah SAW sholat di Masjidil Aqsa, beliau sedang berdialog dengan warisan spiritual para pendahulunya. Inilah sebabnya sholat dipilih sebagai media penyatuan, bukan pidato atau pernyataan lisan, karena sholat adalah ibadah yang menyatukan jasad, hati, dan langit. Lebih jauh, para mufasir memandang sholat 2 rakaat ini sebagai isyarat bahwa perjalanan ke langit harus diawali dengan penyempurnaan hubungan di bumi. Sebelum Rasulullah SAW dinaikkan ke Mi'raj, beliau meneguhkan akar risalah di tanah para nabi. Langit tidak dicapai dengan melupakan sejarah, tetapi dengan menghormatinya. Aqsa menjadi saksi bahwa risalah Muhammad tumbuh dari mata rantai kenabian yang utuh, bukan berdiri sendiri. Dengan sholat ini, Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya bahwa pusat spiritual Islam bersifat menyeluruh dan historis. Islam bukan agama yang lahir dari ruang hampa, tetapi agama yang memeluk seluruh perjalanan tauhid manusia. Masjidil Aqsa, Ka'bah, dan langit ketujuh terhubung dalam satu garis ibadah, sholat. Dan dari 2 rakaat sederhana itu, umat Islam diajak memahami bahwa persatuan umat hanya mungkin terwujud jika tauhid dijaga, sejarah dihormati, dan ibadah dijadikan poros kehidupan. Rasulullah SAW menjadi imam para nabi. Makna kepemimpinan universal. Puncak Isra di bumi terjadi bukan pada kecepatan perjalanan, melainkan pada sebuah peristiwa yang melampaui ruang dan waktu. Rasulullah SAW berdiri sebagai imam sholat bagi seluruh nabi. Di Masjidil Aqsa, tanah yang diberkahi dan diwarisi oleh jejak para utusan Allah, berkumpullah Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan para nabi lainnya. Mereka berdiri dalam satu barisan, menundukkan kepala, dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai imam. Peristiwa ini bukan sekedar penghormatan, melainkan deklarasi langit tentang tatanan risalah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW dalam sholat ini adalah simbol penegasan bahwa beliau adalah Khatamun Nabiyyin, penutup dan penyempurna seluruh kenabian. Bukan karena beliau datang terakhir semata, tetapi karena risalah yang dibawanya mencakup, meluruskan dan menyempurnakan seluruh ajaran tauhid sebelumnya. Para nabi tidak kehilangan kemuliaan dengan menjadi makmum, justru kemuliaan mereka disempurnakan dengan berdiri di belakang pemimpin risalah akhir zaman. Dalam tradisi Islam, sholat adalah puncak ketundukan dan simbol kepemimpinan rohani. Imam bukan sekedar orang yang berdiri di depan, tetapi penanggung arah, penentu bacaan, dan pemimpin kesatuan gerak.
Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam para nabi, itu berarti seluruh sejarah kenabian bergerak dalam satu arah yang sama, yaitu tauhid murni kepada Allah. Tidak ada pertentangan, tidak ada pemisahan, tidak ada rivalitas antar nabi. Yang ada hanyalah kesinambungan ilahi yang berpuncak pada risalah Muhammad. Para ulama tasawuf memandang peristiwa ini sebagai penggabungan seluruh makam kenabian dalam diri Rasulullah. Sifat sabar Nuh, keteguhan Ibrahim, kekuatan Musa, kelembutan Isa, semuanya terhimpun dan disempurnakan. Karena itu, kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat universal, melampaui bangsa Arab, melampaui satu zaman, bahkan melampaui batas bumi. Ia adalah rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana ditegaskan Al-Quran. Dalam satu solat itu, masa lalu, masa kini, dan masa depan menyatu. Para nabi yang telah wafat, umat yang belum lahir, dan risalah yang akan terus hidup hingga akhir zaman, semuanya terhubung dalam satu kepemimpinan. Dari titik inilah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat ke langit, membawa amanah terbesar, bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi memimpin umat manusia menuju Allah. Kepemimpinan yang tidak dibangun di atas kekuasaan, melainkan keteladanan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan cahaya iman. Kaum yang bibirnya digunting api. Tafsir tentang ahli fitnah dan pendusta. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan sekelompok manusia yang bibir dan lidahnya digunting dengan gunting dari api. Setiap kali bibir itu terpotong, ia kembali seperti semula, lalu digunting lagi tanpa henti. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang siapa mereka, dan dijelaskan bahwa mereka adalah para penyebar fitnah dan pendusta. Orang-orang yang lisannya digunakan untuk merusak, bukan untuk menegakkan kebenaran. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa lisan adalah anggota tubuh paling ringan, tetapi paling berat akibatnya. Fitnah yang keluar dari mulut tidak hanya melukai individu, tetapi merusak masyarakat, memecah persaudaraan, dan menumbuhkan kebencian lintas generasi. Oleh karena itu, azab yang diperlihatkan pun terkait langsung dengan alat dosa tersebut, bibir dan lidah. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pengulangan azab ini menunjukkan bahwa dosa lisan sering diremehkan, tetapi dilakukan terus-menerus. Fitnah jarang berhenti pada satu kalimat. Ia berkembang, dibesar-besarkan, dan diwariskan. Maka azabnya pun tidak berakhir, sebagai peringatan keras bagi umat manusia. Perumpamaan ini menjadi cermin bagi setiap zaman. Di era ketika kata-kata menyebar lebih cepat daripada kebenaran, gambaran ini terasa semakin relevan. Isra Mi'raj tidak hanya menceritakan akhirat, tetapi mengingatkan bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Kaum pemakan bangkai. Makna ghibah menurut tafsir ulama. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah SAW diperlihatkan suatu pemandangan yang menggetarkan jiwa. Beliau melihat sekelompok manusia yang di hadapan mereka tersedia makanan yang baik dan segar, namun mereka justru memilih memakan daging busuk dan bangkai yang menjijikan. Bau menyengat memenuhi tempat itu. Wajah-wajah mereka menunjukkan keterpaksaan, namun tangan mereka terus meraih bangkai tersebut. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapa mereka, Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang gemar melakukan ghibah, membicarakan keburukan saudara mereka di belakang, padahal mereka mampu menjaga lisannya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa gambaran ini adalah penyingkapan hakikat batin dari dosa ghibah. Dalam Al-Quran, Allah telah mengibaratkan ghibah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Namun dalam Isra, perumpamaan itu tidak lagi berupa bahasa, melainkan diperlihatkan sebagai realitas yang nyata. Apa yang di dunia terasa ringan dan dianggap sepele, di alam hakikat tampak menjijikan dan memalukan. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa ghibah bukan hanya dosa lisan, tetapi penyakit hati. Ia lahir dari rasa iri, dengki, merasa lebih suci, atau keinginan menjatuhkan orang lain. Karena itu, pelakunya disuguhkan bangkai, sebab itulah gambaran sejati dari apa yang mereka konsumsi secara batin. Mereka meninggalkan makanan halal, berupa zikir, diam yang selamat,
dan ucapan baik, lalu memilih bangkai berupa cerita aib dan celaan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa azab ini juga mengandung unsur penghinaan, sebab orang yang bergibah sering merasa lebih tinggi dari yang dibicarakan. Namun di akhirat, ia diperlihatkan dalam keadaan paling hina, memakan sesuatu yang bahkan binatang pun enggan menyentuhnya. Ini adalah keadilan ilahi. Siapa yang merusak kehormatan orang lain, kehormatannya sendiri akan direndahkan. Perumpamaan ini menjadi peringatan lintas zaman. Gibah sering dibungkus sebagai obrolan ringan, kritik sosial, atau bahkan hiburan. Namun Isra Mi'raj membuka tabir bahwa setiap kata memiliki rupa dan bau di sisi Allah. Lisan yang tidak dijaga dapat mengotori hati, merusak persaudaraan, dan menghapus pahala amal tanpa disadari. Melalui gambaran kaum pemakan bangkai, Rasulullah SAW membawa pesan yang sangat tegas kepada umatnya. Menjaga lisan bukan sekadar etika sosial, tetapi keselamatan akhirat. Diam yang menyelamatkan lebih mulia daripada bicara yang merusak. Sebab tidak semua yang terasa lezat di dunia adalah makanan yang layak di sisi Allah. Orang yang memikul kayu tapi tak mampu membawanya. Simbol orang yang berjanji tapi ingkar. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah SAW diperlihatkan sebuah pemandangan yang syarat makna peringatan. Beliau melihat seorang laki-laki yang memikul ikatan kayu bakar yang sangat besar di atas punggungnya. Beban itu tampak sudah melampaui batas kemampuannya. Namun anehnya, meski ia hampir roboh, ia terus menambahkan kayu-kayu baru ke atas tumpukan tersebut. Tubuhnya gemetar, langkahnya terhuyung, tetapi tangannya tak berhenti menambah beban. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang makna pemandangan ini, Jibril menjelaskan bahwa orang itu adalah perumpamaan bagi manusia yang gemar berjanji, namun tidak menepatinya. Para ulama menafsirkan bahwa kayu-kayu yang dipikul itu melambangkan amanah dan janji. Setiap janji yang diucapkan seorang manusia adalah beban tanggung jawab di hadapan Allah. Selama janji itu ditepati, ia menjadi sumber pahala dan kemuliaan. Namun ketika janji diingkari, beban itu berubah menjadi dosa yang menindih pelakunya sendiri. Orang dalam perumpamaan ini tidak hanya gagal menunaikan janji lama, tetapi terus menambah janji baru, hingga akhirnya tenggelam dalam beban yang ia ciptakan sendiri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa ingkar janji adalah salah satu ciri kemunafikan yang paling berbahaya. Ia merusak kepercayaan, menghancurkan hubungan sosial, dan menumbuhkan kebiasaan dusta dalam jiwa. Seseorang yang terbiasa berjanji tanpa niat menepati akan kehilangan rasa bersalah, hingga janji baginya hanyalah alat untuk meraih kepentingan sesaat. Maka tidak mengherankan jika azab yang diperlihatkan bersifat berulang dan terus bertambah, sebagaimana kebiasaan buruk itu sendiri. Perumpamaan ini juga mengandung pesan psikologis yang dalam. Banyak manusia merasa terhimpit oleh hidupnya sendiri bukan karena terlalu sedikit kemampuan, tetapi karena terlalu banyak komitmen yang tidak dijaga. Janji kepada manusia, sumpah jabatan, amanah keluarga, hingga ikrar kepada Allah sering diucapkan dengan ringan, namun ditinggalkan ketika terasa berat. Isra Mi'raj membuka tabir bahwa setiap kelalaian itu memiliki bobot yang nyata di sisi Allah. Melalui gambaran orang yang memikul kayu tanpa sanggup membawanya, Rasulullah mengajarkan bahwa keselamatan bukan terletak pada banyaknya janji, melainkan pada kejujuran dan konsistensi. Diam lebih baik daripada janji palsu, dan amanah yang sedikit namun ditunaikan lebih mulia daripada banyak komitmen yang diabaikan. Sebab pada akhirnya, manusia tidak akan ditanya berapa banyak yang ia janjikan, melainkan apa saja yang benar-benar ia tunaikan. Wanita cantik yang menggoda Rasulullah SAW. Tafsir dunia sebagai fitnah, Imam Al-Ghazali. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah SAW diperlihatkan sebuah pemandangan yang halus namun sangat dalam maknanya. Beliau melihat seorang wanita yang luar biasa cantik, mengenakan perhiasan yang mencarkan kilau, berpenampilan memikat, dan seolah mengundang perhatian dengan pesona yang sulit diabaikan oleh manusia manapun. Namun, Rasulullah SAW sama sekali tidak menoleh kepadanya. Beliau tetap melanjutkan perjalanan tanpa memberi respons.
Ketika ditanya tentang makna sosok tersebut, malaikat Jibril menjelaskan bahwa wanita itu bukan manusia biasa, melainkan simbol dunia, ad-dunya. Para ulama menegaskan bahwa fitnah dunia tidak selalu datang dalam rupa keburukan atau kemaksiatan yang terang-terangan. Justru seringkali ia hadir dalam bentuk keindahan, kenyamanan, dan hal-hal yang tampak wajar serta halal. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Ad-Din menjelaskan bahwa dunia menipu bukan dengan wajah yang menyeramkan, melainkan dengan wajah yang memesona. Ia menjanjikan kenikmatan, kekuasaan, ketenaran, dan rasa aman, hingga manusia perlahan menggantungkan hatinya kepadanya. Sikap Rasulullah SAW yang tidak menoleh mengandung pelajaran ruhani yang sangat tinggi. Beliau tidak memusuhi dunia, tidak pula menghinakannya. Dunia tidak diperangi, tetapi juga tidak dijadikan tujuan. Inilah keseimbangan yang sering hilang dari manusia. Dunia dijadikan sarana, bukan pusat orientasi. Rasulullah SAW tetap hidup di dunia, berkeluarga, berdagang, memimpin masyarakat, namun hatinya tidak pernah terikat padanya. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa bahaya dunia bukan pada keberadaannya, melainkan pada keterikatan hati manusia kepadanya. Dunia menjadi fitnah ketika ia mengalihkan tujuan hidup dari Allah menuju selainnya. Maka banyak orang yang secara lahiriah berbuat kebaikan, namun batinnya terikat pada pujian, kekuasaan, atau keuntungan duniawi. Inilah godaan yang paling halus karena ia sering tersembunyi di balik amal. Peristiwa ini juga mengajarkan bahwa keindahan dunia bersifat sementara dan menipu. Ia seperti wanita cantik yang mengundang, tetapi tidak menawarkan kesetiaan. Ketika dikejar, ia menjauh. Ketika digenggam, ia hilang. Rasulullah SAW menunjukkan sikap ideal, berjalan melewati dunia dengan sadar tanpa diperbudak olehnya. Bagi umat Islam, gambaran ini menjadi cermin sepanjang zaman. Dunia akan selalu hadir dengan wajah baru, lebih indah, lebih menggoda, dan lebih halus. Namun keselamatan terletak pada hati yang tetap terarah kepada Allah. Dunia di tangan adalah nikmat, tetapi dunia di hati adalah fitnah. Dan Isra Mi'raj mengajarkan bahwa hanya hati yang bebas dari belenggu dunia yang mampu melangkah menuju langit. Bau harum kubur Masyitoh. Kisah iman di tengah kekuasaan Fir'aun. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah SAW mencium sebuah bau yang sangat harum, jauh lebih harum daripada minyak wangi dunia manapun. Bau itu begitu khas hingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang asal-usulnya. Jibril menjelaskan bahwa aroma tersebut berasal dari kubur Masyitoh, seorang wanita sederhana yang pernah hidup di bawah kekuasaan Fir'aun. Ia bukan ratu, bukan bangsawan, bahkan bukan tokoh penting dalam istana. Ia hanyalah penyisir rambut putri Fir'aun. Namun di sisi Allah, kedudukannya melampaui para penguasa zolim yang namanya menggema di dunia. Masyitoh dikenal karena satu kalimat tauhid yang ia ucapkan dengan jujur. Ketika sisirnya terjatuh, ia menyebut nama Allah. Putri Fir'aun yang mendengarnya segera melaporkan kepada ayahnya. Fir'aun murka karena pengakuan iman kepada Allah berarti penolakan terhadap klaim ketuhanannya. Masyitoh dihadapkan pada ancaman paling kejam. Ia dan anak-anaknya akan dibunuh jika tidak kembali menyembah Fir'aun. Namun Masyitoh tidak bergeming. Imannya tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari keyakinan yang telah berakar dalam hatinya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, satu persatu anak Masyitoh dilemparkan ke dalam api di hadapannya. Cobaan ini melampaui batas kekuatan manusia biasa. Namun Allah menguatkan hatinya. Bahkan bayi yang masih menyusu diberi kemampuan berbicara untuk meneguhkan ibunya agar tetap bertahan di atas iman. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah datang bukan untuk menyelamatkan jasad, tetapi untuk memuliakan iman hingga akhir. Para ulama menjelaskan bahwa bau harum kubur Masyitoh adalah simbol kemuliaan ruhani. Dunia mungkin mengenangnya sebagai korban, tetapi langit mengenalnya sebagai pemenang. Kekuasaan Fir'aun berakhir dalam kehinaan, sementara nama Masyitoh diabadikan dalam perjalanan agung Rasulullah SAW. Ini adalah pembalikan logika dunia. Yang lemah secara lahiriah justru kuat secara batin, dan yang berkuasa di bumi justru hina di hadapan Allah. Kisah ini diperlihatkan kepada Rasulullah SAW sebagai penguatan di masa-masa sulit dakwah, bahwa jalan kebenaran selalu disertai pengorbanan, dan kemenangan sejati bukan diukur dari keselamatan fisik, melainkan dari keteguhan iman. Bau harum itu menjadi pesan abadi bagi umat Islam, bahwa keikhlasan meninggalkan jejak yang melampaui zaman, bahkan tercium oleh Nabi dalam perjalanan menuju langit.
Masyitoh mengajarkan bahwa iman tidak membutuhkan panggung, jabatan, atau pengakuan manusia. Cukup satu hati yang teguh, satu keyakinan yang jujur, dan Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya. Dalam diamnya, Masyitoh berbicara kepada seluruh generasi bahwa di hadapan tirani sekuat apapun, iman yang tulus tidak pernah kalah. Langit pertama, Nabi Adam alaihi salam. Hubungan manusia dan dosa pertama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit pertama dalam peristiwa Mi'raj, beliau disambut oleh Nabi Adam alaihi salam, bapak seluruh manusia. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Adam menyambut Rasulullah dengan penuh kehangatan, mendoakan kebaikan, dan mengakui kenabian beliau. Pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan isyarat mendalam tentang hakikat manusia, dosa, dan jalan kembali kepada Allah. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang mengenal syurga, sekaligus manusia pertama yang merasakan jatuh akibat kesalahan. Dosa Adam bukanlah dosa pemberontakan, tetapi dosa kelalaian. Ia tergelincir, menyesal, dan segera kembali kepada Allah dengan taubat. Karena itu, langit pertama menjadi pintu pengingat bahwa perjalanan spiritual manusia selalu dimulai dari kesadaran akan kelemahan diri. Tidak ada kenaikan menuju Allah tanpa pengakuan akan keterbatasan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa Adam di langit pertama memperlihatkan dua wajah keturunan manusia. Dalam sebagian riwayat, Adam melihat ruh-ruh keturunannya. Ketika melihat ruh yang baik, ia tersenyum. Ketika melihat ruh yang buruk, ia menangis. Ini menandakan bahwa kehidupan manusia adalah pilihan antara dua jalan, dan langit pertama adalah cermin awal perjalanan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia paling sempurna memulai Mi'raj dari titik yang sama dengan seluruh umatnya, kemanusiaan. Pertemuan ini juga menegaskan bahwa Islam tidak memutus hubungan dengan asal-usul manusia. Rasulullah bukan nabi yang menghapus kisah Adam, tetapi menyempurnakannya. Jika Adam jatuh dan bangkit dengan taubat, maka Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa jalan agar umatnya tidak tersesat terlalu jauh setelah jatuh. Langit pertama adalah langit pengakuan bahwa manusia bukan malaikat, tetapi diberi kesempatan kembali. Secara spiritual, para sufi memaknai langit pertama sebagai makom kesadaran diri. Seseorang tidak bisa naik ke makom-makom berikutnya sebelum berdamai dengan kenyataan dirinya sebagai makhluk yang bisa salah. Nabi Adam alaihi salam menjadi penjaga gerbang ini, seakan mengingatkan siapa yang tidak mengenal dosanya tidak akan mengenal Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati langit ini sebagai manusia yang telah disucikan, namun tetap membawa sifat rendah hati. Dari langit pertama ini, umat Islam diajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada ketiadaan dosa, tetapi pada kejujuran untuk kembali. Mi'raj dimulai bukan dari kekuatan, tetapi dari pengakuan. Dan di hadapan Adam alaihi salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya adalah manusia yang paling sadar akan asal-usulnya. Langit kedua, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Kesucian, pengorbanan, dan jalan kesabaran. Setelah melewati langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit kedua. Di sana beliau disambut oleh dua nabi yang memiliki ikatan darah dan misi yang saling melengkapi, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Keduanya dikenal dalam Al-Quran sebagai hamba yang diberi kesucian sejak usia muda, hidup dalam kezuhudan, dan menanggung penderitaan besar demi menjaga kemurnian risalah. Pertemuan ini menghadirkan wajah kenabian yang lembut namun syarat pengorbanan. Nabi Yahya alaihi salam adalah simbol keteguhan dalam kebenaran, meski harus berhadapan dengan penguasa zalim. Ia hidup sederhana, menjauhi gemerlap dunia, dan menyeru manusia kepada taubat dengan ketegasan moral yang tinggi. Kesuciannya bukan hanya pada jasad, tetapi pada keberanian menjaga prinsip meski nyawa menjadi taruhannya. Dalam banyak riwayat, Yahya AS digambarkan sebagai nabi yang tidak pernah berbuat dosa besar dan sangat takut kepada Allah. Langit kedua dengan kehadirannya menjadi pengingat bahwa kesucian menuntut keberanian untuk berkata benar. Nabi Isa alaihi salam di sisi lain mewakili kasih sayang dan ketabahan dalam menghadapi fitnah manusia. Ia dilahirkan tanpa ayah sebagai tanda kekuasaan Allah, namun justru keistimewaan ini menjadi sebab ia difitnah dan ditolak. Isa AS hidup tanpa harta, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengajarkan cinta, pengampunan, dan keikhlasan. Namun kelembutan ini tidak membuatnya lemah. Ia tetap tegas terhadap penyimpangan dan menyeru manusia kembali kepada tauhid yang murni. Para ulama menafsirkan bahwa pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Isa dan Yahya di langit kedua adalah isyarat tentang harga sebuah kesucian.
jalan dakwah tidak selalu dipenuhi kemenangan lahiriah. Terkadang ia diwarnai penolakan, kesendirian, bahkan pengorbanan jiwa. Namun di sisi Allah, jalan ini justru meninggikan derajat. Langit kedua mengajarkan bahwa kemuliaan tidak selalu tampak di bumi, tetapi dicatat di langit. Secara spiritual, langit kedua dipahami sebagai maqam tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Setelah manusia mengakui kelemahannya di langit pertama, ia dituntut membersihkan niat dan hati. Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam menjadi teladan bahwa kesucian bukan berarti mengasingkan diri sepenuhnya dari dunia, tetapi tidak membiarkan dunia mengotori hati. Mereka hidup di tengah umatnya, namun tidak larut dalam hawa nafsu dan kekuasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati langit kedua sebagai penguat bahwa risalah Islam akan menghadapi jalan yang serupa. Akan ada fitnah, tuduhan, dan penderitaan. Namun kesabaran dan kesucian hati adalah bekal untuk terus naik. Dengan disambut oleh Isa dan Yahya AS, Rasulullah seakan diingatkan bahwa cinta kepada Allah harus siap dibayar dengan pengorbanan, dan bahwa kesucian sejati seringkali lahir dari luka yang diterima dengan ikhlas. Langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Keindahan lahir dan batin, ujian nafsu, dan kemuliaan kesabaran. Setelah melewati langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit ketiga. Di sana, beliau disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sosok yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai manusia yang dianugerahi keindahan luar biasa, sekaligus hati yang bersih dan jiwa yang teguh. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Yusuf alaihissalam diberikan setengah dari seluruh keindahan yang ada pada manusia. Namun, keindahan yang menjadikannya mulia di sisi Allah bukanlah wajahnya, melainkan kemampuannya menjaga diri di tengah godaan paling halus. Nabi Yusuf alaihissalam adalah simbol ujian nafsu dan kehormatan. Ia masih muda, jauh dari keluarga, hidup sebagai hamba sahaya, dan berhadapan dengan godaan kekuasaan dan hasrat. Namun di saat yang paling menentukan, Yusuf alaihissalam memilih penjara daripada pengkhianatan terhadap Allah. Pilihan ini menunjukkan bahwa keindahan sejati tidak terletak pada rupa, melainkan kemampuan menundukkan hawa nafsu. Langit ketiga menjadi peringatan bahwa cobaan yang paling berat seringkali datang dalam bentuk kenikmatan, bukan penderitaan. Para ulama menafsirkan bahwa kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam di langit ketiga mengajarkan keseimbangan antara jasad dan ruh. Islam tidak memusuhi keindahan, bahkan mengakuinya sebagai karunia. Namun, keindahan tanpa kendali akan menjerumuskan. Yusuf alaihissalam adalah contoh bahwa seseorang dapat hidup dengan kelebihan duniawi, tetapi tetap menjaga kesucian batin. Inilah maqam ihsan, merasa diawasi Allah meski tidak ada manusia yang melihat. Secara spiritual, langit ketiga dipahami sebagai maqam pengendalian nafsu. Setelah jiwa disucikan di langit kedua, manusia diuji dengan pesona dunia. Keindahan, kekuasaan, dan pujian menjadi ujian lanjutan. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan saat keinginan terpenuhi, tetapi saat keinginan dikalahkan demi ridha Allah. Dari sinilah kehormatan sejati lahir, meskipun harus melewati fase keterasingan dan ketidakadilan. Pertemuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Yusuf alaihissalam juga menyimpan pesan dakwah yang dalam. Yusuf alaihissalam sempat dipenjara tanpa kesalahan, difitnah dan dilupakan. Namun kesabarannya menjadikan pemimpin dan penyelamat umat. Ini adalah hukum ilahi, siapa yang menjaga diri di masa sulit akan diangkat di masa lapang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu menghadapi penolakan dan penderitaan di Mekah dikuatkan dengan kisah ini sebagai isyarat bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Langit ketiga dengan kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam menegaskan bahwa keindahan dan kemuliaan hanya bermakna jika diarahkan kepada ketaatan. Mi'raj bukan sekedar perjalanan naik, tetapi proses penyaringan jiwa. Dan di hadapan Yusuf alaihissalam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dengan pesan bahwa kesucian batin adalah mahkota tertinggi manusia, jauh lebih berharga daripada seluruh keindahan dunia. Langit keempat, Nabi Idris alaihissalam. Ilmu, amal, dan ketinggian derajat di sisi Allah. Setelah melewati langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit keempat. Di langit ini beliau disambut oleh Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang dalam Al-Quran disebut sebagai sosok yang sangat jujur dan diangkat ke tempat yang tinggi. Allah berfirman bahwa Idris adalah hamba yang syiddiq dan diberi kedudukan yang luhur. Kehadirannya di langit keempat menandai fase Mi'raj yang berkaitan dengan ilmu, ketekunan, dan konsistensi amal. Nabi Idris alaihissalam dikenal dalam banyak riwayat sebagai nabi yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu dan peradaban. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ia adalah manusia pertama yang mengenal tulisan,
perhitungan waktu, dan tata kelola kehidupan yang lebih teratur. Namun keistimewaan ini tidak menjadikannya tenggelam dalam urusan dunia. Justru ilmu yang ia miliki mendorongnya semakin dekat kepada Allah. Inilah pesan utama langit keempat, bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang mengangkat ruh, bukan sekedar menumpuk pengetahuan. Para mufasir menafsirkan pengangkatan Nabi Idris alaihissalam sebagai simbol hubungan erat antara amal yang konsisten dan ketinggian derajat. Idris bukan nabi yang dikenal dengan mukjizat besar yang spektakuler, tetapi dengan ketekunan ibadah dan kejujuran hidup. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa ia sangat menjaga waktu, memperbanyak sholat, dan menghindari kelalaian. Allah pun mengangkatnya ke tempat yang tinggi sebagai balasan atas kesungguhan yang tidak terputus. Secara spiritual, langit keempat dipahami sebagai maqam istiqomah. Setelah manusia menundukkan nafsu di langit ketiga, ia diuji untuk tetap konsisten dalam kebaikan. Banyak orang mampu berbuat baik sesaat, tetapi sedikit yang mampu menjaga kesinambungan amal. Nabi Idris alaihissalam menjadi teladan bahwa kedekatan kepada Allah dibangun melalui rutinitas ibadah yang ikhlas, bukan lonjakan sesaat yang penuh emosi. Pertemuan Rasulullah SAW dengan Idris alaihissalam juga mengandung pesan dakwah yang halus. Di tengah tekanan dan kelelahan dakwah di bumi, Rasulullah diperlihatkan bahwa perjuangan yang sunyi dan panjang tidak pernah sia-sia. Setiap amal yang dilakukan dengan jujur dicatat dan akan mengangkat pelakunya, meskipun tidak disaksikan manusia. Langit keempat adalah langit ketekunan, tempat di mana amal kecil yang terus dijaga menjadi sebab kemuliaan besar. Dengan kehadiran Nabi Idris alaihissalam, Mi'raj mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukan hanya melalui penderitaan atau pengorbanan besar, tetapi juga melalui disiplin spiritual. Ilmu yang diamalkan, waktu yang dijaga, dan kejujuran yang dipelihara menjadi tangga-tangga halus menuju ketinggian. Dan di langit keempat ini, Rasulullah melanjutkan perjalanan dengan membawa pesan bahwa siapapun yang memuliakan ilmu dan amal, Allah akan memuliakannya dengan derajat yang tinggi. Langit kelima, Nabi Harun alaihissalam. Kepemimpinan lembut, persahabatan, dan kesabaran membimbing umat. Setelah Rasulullah SAW melewati langit keempat, beliau dinaikkan ke langit kelima. Di langit ini, beliau disambut oleh Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang dikenal karena kelembutan hati, keteduhan sikap, dan kesabarannya dalam memimpin umat. Wajah Harun alaihissalam digambarkan penuh kasih, mencerminkan karakter kepemimpinan yang menenangkan, bukan menggetarkan. Kehadirannya di langit kelima memberi pesan bahwa kelembutan adalah kekuatan yang sering diremehkan. Nabi Harun alaihissalam diutus sebagai pendamping Nabi Musa alaihissalam karena Musa memiliki karakter yang tegas dan keras, sementara Harun dianugerahi kelembutan dan kefasihan lisan. Allah sendiri yang memadukan dua sifat ini dalam kepemimpinan Bani Israel. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal ketegasan hukum, tetapi juga kemampuan merangkul umat dengan kesabaran. Langit kelima menjadi pengingat bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa hikmah bisa kehilangan ruhnya. Dalam sejarahnya, Nabi Harun alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat berat. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat ke Tur Sina, Bani Israel tergelincir dalam penyembahan anak sapi. Harun alaihissalam berusaha mencegah mereka, namun ia memilih menghindari perpecahan yang lebih besar. Sikapnya sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal itu adalah bentuk kebijaksanaan seorang pemimpin yang menjaga persatuan umat di tengah krisis. Para ulama menjelaskan bahwa keputusan Harun alaihissalam mencerminkan fikih kepemimpinan, memilih mudarat yang lebih ringan demi menghindari kehancuran yang lebih besar. Secara spiritual, langit kelima dipahami sebagai maqam rahmah, yaitu tahap ketika seseorang belajar memimpin dengan kasih sayang. Setelah melalui keteguhan, kesucian, pengendalian nafsu, dan istiqomah, jiwa dituntut untuk memancarkan kelembutan. Nabi Harun alaihissalam menjadi simbol bahwa orang yang paling dekat dengan Allah bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling sabar hatinya. Kepemimpinan bukan dominasi, melainkan amanah yang harus dipikul dengan empati. Pertemuan Rasulullah SAW dengan Harun alaihissalam juga mengandung pesan penting bagi perjalanan dakwah Islam. Umat Muhammad SAW kelak akan besar, beragam, dan sering berselisih. Dalam kondisi seperti itu, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang meneladani Harun alaihissalam, menjaga persaudaraan, meredam amarah, dan mengutamakan persatuan tanpa mengorbankan tauhid. Langit kelima mengajarkan bahwa rahmat adalah pilar utama keberlangsungan umat. Dengan disambut oleh Nabi Harun alaihissalam, Rasulullah SAW seakan diingatkan bahwa kekuatan risalah tidak hanya terletak pada ketegasan hukum, tetapi pada kasih sayang yang membimbing. Kepemimpinan yang lembut tidak berarti lemah, justru itulah yang membuat umat bertahan.
Dari langit kelima ini, Mi'raj melanjutkan perjalanan menuju fase yang lebih berat, yaitu langit kesedihan dan tangisan, tempat Rasulullah SAW akan bertemu Nabi yang paling banyak menangis untuk umatnya. Langit keenam, Nabi Musa alaihissalam. Tangisan cinta dan kepedulian mendalam untuk umat Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW melewati langit kelima, beliau dinaikkan ke langit keenam. Di langit inilah beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang dikenal paling banyak berdialog dengan Allah dan paling berat memikul beban umatnya. Pertemuan ini menjadi salah satu bagian paling emosional dalam perjalanan Mi'raj, karena disinilah tampak jelas kasih seorang Nabi kepada umat yang bahkan bukan umatnya sendiri. Dalam riwayat sahih, Nabi Musa alaihissalam menyambut Rasulullah SAW dengan penuh penghormatan. Namun setelah Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan, Nabi Musa alaihissalam menangis. Ketika ditanya mengapa ia menangis, Musa alaihissalam menjawab bahwa ia bersedih karena umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga akan lebih banyak daripada umatnya. Tangisan ini bukan lahir dari iri duniawi, melainkan dari kecemburuan spiritual yang murni, sebuah rasa cinta kepada kebaikan dan harapan agar sebanyak mungkin manusia memperoleh rahmat Allah. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling berat ujiannya bersama umatnya. Bani Israel berkali-kali membangkang, mengeluh, dan menyakiti hati nabinya. Musa alaihissalam berhadapan langsung dengan Fir'aun, kekuasaan tirani terbesar di masanya, dan menyaksikan berbagai penyimpangan umat setelah diselamatkan. Semua pengalaman ini membentuk kepribadiannya sebagai nabi yang tegas namun sangat peduli. Karena itu, Musa alaihissalam memahami betul betapa beratnya memimpin umat yang besar dan beragam. Para ulama menafsirkan bahwa pertemuan Rasulullah SAW di langit keenam adalah persiapan mental sebelum menerima amanah besar. Islam kelak akan memiliki umat yang luas dengan tantangan yang tidak kalah berat. Musa alaihissalam menjadi cermin masa depan Rasulullah SAW bahwa dakwah akan diiringi ujian kesabaran, tetapi juga limpahan pahala yang besar. Tangisan Musa alaihissalam adalah pengakuan bahwa risalah Muhammad SAW akan mencapai kemuliaan yang luas. Secara spiritual, langit keenam dipahami sebagai maqam syafaqah, yaitu kasih sayang yang meluap kepada umat. Setelah seseorang mampu memimpin dengan lembut seperti Harun alaihissalam, ia dituntut memiliki kepedulian yang lebih dalam, menangis untuk keselamatan orang lain. Nabi Musa alaihissalam menunjukkan bahwa kedekatan kepada Allah justru membuat hati semakin peka terhadap penderitaan manusia. Semakin tinggi maqam seseorang, semakin besar rasa tanggung jawabnya. Hubungan Nabi Musa alaihissalam dengan Rasulullah SAW tidak berhenti di langit keenam. Kelak, Musa alaihissalam akan berperan dalam dialog pengurangan jumlah salat, menunjukkan kepeduliannya yang nyata terhadap umat Islam. Ini menegaskan bahwa kasih para nabi melampaui batas zaman dan umat. Musa alaihissalam meski berasal dari risalah sebelumnya, menjadi salah satu pelindung umat Muhammad SAW di hadapan Allah. Langit keenam adalah langit air mata dan cinta. Disinilah Rasulullah SAW diperlihatkan bahwa keberhasilan dakwah tidak diukur dari pujian manusia, tetapi dari seberapa besar kasih yang mampu dipikul untuk umat. Dengan bekal ini, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju langit tertinggi, tempat ia akan bertemu bapak para nabi dan menyaksikan pusat ibadah langit. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Baitul Ma'mur, dan puncak kesinambungan Tauhid. Setelah melewati langit keenam, Rasulullah SAW dinaikkan ke langit ketujuh, lapisan tertinggi sebelum memasuki wilayah yang tidak dapat dijangkau makhluk manapun. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, sosok yang menjadi poros Tauhid sepanjang sejarah manusia. Ibrahim alaihissalam disandarkan di Baitul Ma'mur, sebuah rumah ibadah di langit yang setiap hari dimasuki 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali lagi, sebagai tanda ibadah yang tak pernah terputus. Pemandangan ini syarat makna. Baitul Ma'mur di langit adalah padanan Ka'bah di bumi. Sebagaimana Ka'bah menjadi pusat tawaf manusia, Baitul Ma'mur menjadi pusat ibadah malaikat, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berada di antara keduanya. Ini menegaskan perannya sebagai peletak fondasi Tauhid global, menghubungkan bumi dan langit, manusia dan malaikat, amal lahir, dan ketaatan batin. Pertemuan Rasulullah SAW dengan Ibrahim alaihissalam adalah pertemuan dua poros sejarah Tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai sosok yang menghancurkan berhala, menentang kekuasaan zalim, dan rela mengorbankan segala yang dicintainya demi Allah. Ia meninggalkan kaumnya, dibakar api, hijrah ke negeri asing, bahkan diperintahkan menyembelih putranya. Semua itu menjadikannya teladan kepasrahan total. Karena itu, para ulama menafsirkan bahwa kehadiran Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh melambangkan puncak Tauhid. Tidak ada yang tersisa di hati selain Allah. Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Ismail alaihissalam. Pertemuan ini menjadi penegasan bahwa risalah Islam adalah kelanjutan langsung dari doa Ibrahim.
Doa agar diutus seorang rasul dari kalangan mereka kini terjawab. Di langit ketujuh, sejarah dan masa depan bertemu. Ibrahim alaihissalam melihat doa-doanya berbuah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat akar risalahnya yang paling dalam. Secara spiritual, langit ketujuh dipahami sebagai makom taslim, kepasrahan total. Setelah melalui dosa, kesucian, pengendalian nafsu, istiqomah, kelembutan dan kasih yang menangis, jiwa kini sampai pada penyerahan sempurna. Ibrahim alaihissalam adalah simbol manusia yang tidak lagi menawar perintah Allah. Karena itu, ia layak berada paling dekat dengan pusat ibadah langit. Dengan bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncak perjalanan langit sebelum melangkah ke wilayah yang bahkan para nabi tidak dapat melampauinya. Langit ketujuh menjadi saksi bahwa tauhid bukan hanya ajaran, tetapi perjalanan panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Adam hingga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Ka'bah hingga Baitul Ma'mur, semuanya terhubung dalam satu kalimat, La ilaha illallah. Dari titik inilah, Rasulullah akan melangkah menuju Sidratul Muntaha, batas terakhir makhluk, membawa seluruh warisan kenabian dalam satu hati, satu risalah, dan satu amanah bagi seluruh alam. Sidratul Muntaha, batas makhluk. Tafsir kosmik menurut Ibnu Abbas. Setelah melewati langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada Sidratul Muntaha, sebuah makam yang tidak dapat dilampaui oleh makhluk manapun. Sidrah secara bahasa berarti pohon bidara, sementara muntaha bermakna batas terakhir. Ia bukan sekadar objek, melainkan simbol kosmik tentang akhir kemampuan makhluk dalam memahami dan menjangkau realitas ilahi. Di titik inilah seluruh pengetahuan makhluk berhenti, dan hanya Allah yang maha mengetahui apa yang ada di baliknya. Ibnu Abbas menafsirkan Sidratul Muntaha sebagai batas ilmu para malaikat, batas perjalanan ruh para nabi, dan batas catatan amal seluruh makhluk. Segala sesuatu yang naik dari bumi berhenti di sana, dan segala ketetapan dari Allah turun melaluinya. Ia adalah simpul antara alam ciptaan dan wilayah ketuhanan. Karena itu, Sidratul Muntaha tidak dapat dipahami sepenuhnya dengan logika fisika atau bahasa manusia. Ia adalah realitas gaib yang hanya dapat didekati dengan iman. Dalam Al-Quran, Sidratul Muntaha digambarkan diselimuti oleh sesuatu yang meliputinya, cahaya, warna dan keindahan yang tak terdefinisi. Para ulama menjelaskan bahwa perubahan warna dan bentuk sidrah bukan karena ia berubah secara materi, melainkan karena ketidakmampuan persepsi makhluk menangkap realitas yang lebih tinggi. Semakin dekat kepada Allah, semakin bahasa manusia kehilangan makna literalnya. Di titik ini, malaikat Jibril berhenti. Ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika ia melangkah satu langkah lagi, ia akan terbakar oleh cahaya ilahi. Ini adalah deklarasi agung tentang hierarki makhluk. Jibril, pemimpin para malaikat dan pembawa wahyu, memiliki batas. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi izin melampauinya, bukan karena beliau ilah, tetapi karena beliau hamba yang paling sempurna dalam penghambaan. Para sufi menafsirkan Sidratul Muntaha sebagai makam fana al-ma'rifah, lenyapnya seluruh klaim pengetahuan. Di sini, manusia tidak lagi berkata, aku tahu, tetapi aku tunduk. Seluruh amal, ibadah, dan perjalanan spiritual bermuara pada satu kesadaran bahwa Allah tidak dapat dilingkupi oleh akal, hanya dapat didekati dengan kepasrahan. Sidratul Muntaha juga mengajarkan batas bagi manusia, bahwa setinggi apapun ilmu, sehebat apapun teknologi, selalu ada wilayah yang tidak bisa ditembus kecuali dengan wahyu. Islam tidak mematikan akal, tetapi meletakkannya pada posisinya. Ada wilayah sains, ada wilayah iman. Sidratul Muntaha adalah garis pemisahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan Sidratul Muntaha, beliau membawa seluruh umatnya secara simbolik. Ini adalah pesan bahwa tujuan akhir perjalanan hidup bukanlah kekuasaan, pengetahuan, atau keabadian dunia, melainkan perjumpaan dengan batas diri dan pengakuan mutlak atas keagungan Allah. Disinilah Mi'raj mencapai dimensi terdalamnya, bukan naik secara fisik, tetapi tunduk secara total. Baitul Ma'mur dan malaikat yang tak pernah kembali. Skala ibadah kosmik. Di dekat Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Baitul Ma'mur, sebuah rumah ibadah di langit yang menjadi pusat pengabdian para malaikat. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur untuk beribadah, dan mereka tidak pernah kembali lagi untuk kedua kalinya. Jumlah ini bukan sekedar angka, melainkan isyarat tentang skala kosmik ibadah yang terus berlangsung tanpa henti sejak awal penciptaan. Para ulama menjelaskan bahwa Baitul Ma'mur adalah padanan Ka'bah di bumi.
Jika manusia bertawaf mengelilingi Ka'bah sebagai pusat orientasi tauhid, maka para malaikat bertawaf dan sujud di Baitul Ma'mur sebagai pusat ibadah langit. Keselarasan ini menunjukkan bahwa alam semesta dibangun di atas poros ibadah. Tidak ada ruang kosong yang bebas dari penghambaan kepada Allah, baik di bumi maupun di langit. Keunikan malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali menegaskan keluasan ciptaan Allah. Jumlah malaikat yang diciptakan jauh melampaui bayangan manusia. Ini juga menjadi pengingat bahwa ibadah tidak pernah berhenti. Ketika satu kelompok malaikat selesai, kelompok lain menggantikannya. Alam semesta tidak pernah sunyi dari tasbih. Bahkan ketika manusia lalai, langit tetap berzikir. Secara spiritual, Baitul Ma'mur mengajarkan tentang keikhlasan ibadah. Malaikat tidak mencari pengulangan, tidak mengharapkan giliran kembali, dan tidak menuntut keistimewaan. Mereka beribadah satu kali dengan totalitas, lalu digantikan oleh makhluk lain. Ini menjadi pelajaran bagi manusia agar tidak terjebak dalam rutinitas tanpa kesadaran, yang dinilai bukan lamanya ibadah, tetapi ketulusan dan kepasrahan di dalamnya. Para mufasir juga menafsirkan bahwa diperlihatkannya Baitul Ma'mur kepada Rasulullah SAW adalah penghiburan. Ketika di bumi beliau menghadapi penolakan dan sedikit pengikut, di langit beliau diperlihatkan bahwa risalah tauhid memiliki pendukung kosmik yang tak terhitung. Dakwah Islam bukan proyek kecil manusia, melainkan bagian dari tatanan ibadah alam semesta. Baitul Ma'mur juga mengajarkan perspektif waktu. Manusia hidup singkat, ibadahnya terbatas, dan sering terputus oleh kelalaian. Namun di sisi Allah, ibadah bersifat abadi dan berlapis. Satu sholat manusia terhubung dengan tasbih malaikat. Satu sujud manusia tersambung dengan tawaf kosmik. Inilah sebabnya ibadah kecil di bumi dapat bernilai sangat besar di sisi Allah. Dengan menyaksikan Baitul Ma'mur, Rasulullah SAW dibekali kesadaran bahwa umatnya bukanlah makhluk yang sendirian dalam penghambaan. Mereka berada dalam barisan panjang makhluk yang tunduk kepada Allah. Dari titik ini, Mi'raj tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Nabi, tetapi pembukaan tirai tentang betapa luasnya kerajaan ibadah Allah yang tak pernah berhenti, tak pernah lelah, dan tak pernah kosong dari pengagungan. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW diperlihatkan gambaran tentang surga, jannah, sebagai balasan bagi hamba-hamba yang beriman dan taat. Apa yang beliau saksikan bukan sekedar keindahan visual, melainkan realitas kenikmatan yang melampaui daya imajinasi manusia. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa surga dipenuhi cahaya, ketentraman, dan kehidupan yang tidak tersentuh oleh rasa lelah, takut, atau duka. Semua kenikmatan dunia hanyalah bayangan samar dari apa yang ada di dalamnya. Para ulama menjelaskan bahwa surga memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan kualitas iman dan amal penghuninya. Tingkatan ini bukan untuk menimbulkan kecemburuan, tetapi sebagai manifestasi keadilan Allah dan kasih sayang. Setiap hamba ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan perjuangannya di dunia. Ada surga bagi mereka yang menjaga sholat, ada yang diperuntukkan bagi para syuhada, dan ada pula tingkatan tertinggi bagi orang-orang yang ikhlas dan istiqolah tanpa pamrih. Dalam hadis disebutkan bahwa di surga terdapat sungai-sungai yang mengalir, istana-istana dari cahaya dan permata, serta buah-buahan yang dapat dipetik tanpa batas. Namun, para mufasir menekankan bahwa inti kenikmatan surga bukanlah materi, melainkan ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Tidak ada iri, dengki, atau kesedihan. Hati-hati para penghuni surga disucikan sepenuhnya, sehingga kenikmatan yang dirasakan bersifat utuh, lahir, dan batin. Rasulullah SAW diperlihatkan surga sebagai penguatan risalah. Di tengah beratnya dakwah dan penderitaan yang beliau alami di bumi, Allah menyingkap tujuan akhir dari seluruh pengorbanan. Surga adalah janji, bukan ilusi. Ia bukan pelarian dari dunia, tetapi motivasi untuk menjalani dunia dengan benar. Dengan melihat surga, Rasulullah membawa pulang harapan konkret bagi umatnya, bahwa setiap kesabaran akan berbuah, dan setiap luka akan diganti. Secara spiritual, gambaran surga dalam Mi'raj mengajarkan orientasi hidup. Manusia sering terjebak pada kenikmatan sesaat, padahal yang kekal menanti di hadapan. Surga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan hasil dari memiliki lebih banyak, tetapi dari hati yang bersih dan hubungan yang dekat dengan Allah. Tingkatan surga bukan soal status, melainkan cermin dari kualitas jiwa. Para ulama tasawuf menambahkan bahwa surga tertinggi adalah saat seorang hamba mendapatkan ridha Allah dan diperkenankan memandangnya. Kenikmatan ini melampaui seluruh deskripsi fisik. Karena itu, Rasulullah tidak hanya mengabarkan surga sebagai tempat, tetapi sebagai keadaan jiwa yang tenang dan dicintai oleh Tuhannya.
Dengan diperlihatkannya jannah, Mi'raj menegaskan bahwa perjalanan hidup manusia memiliki arah dan tujuan. Dunia adalah ladang, amal adalah binih, dan surga adalah panen. Dari langit inilah Rasulullah membawa pesan pengharapan agar umatnya tidak putus asa dalam ketaatan dan tidak tertipu oleh kesenangan yang sementara. Neraka dan azab-azab yang ditampakkan. Peringatan, bukan hiburan. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW tidak hanya diperlihatkan keindahan surga, tetapi juga diperlihatkan neraka dan berbagai bentuk azab yang menimpa para pelakunya. Pemandangan ini bukan untuk menakut-nakuti tanpa makna, apalagi untuk menjadi hiburan spiritual. Ia adalah peringatan ilahi, peringatan yang lahir dari kasih sayang Allah agar manusia tidak berjalan menuju kehancuran tanpa sadar. Para ulama menjelaskan bahwa neraka yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW bukan sekedar tempat siksaan fisik, tetapi manifestasi dari keadilan Allah. Setiap azab memiliki sebab moral dan spiritual yang jelas. Orang-orang yang disiksa bukan karena Allah kejam, tetapi karena mereka menolak kebenaran, merusak amanah, dan menyakiti sesama tanpa taubat. Neraka adalah cermin dari perbuatan manusia sendiri yang kembali dalam bentuk konsekuensi. Dalam riwayat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat berbagai golongan yang diazab dengan bentuk yang sesuai dengan dosa mereka. Ada yang digunting mulutnya karena menyebar fitnah, ada yang memakan bangkai sebagai simbol gibah, dan ada yang disiksa karena mengkhianati amanah. Semua gambaran ini bersifat edukatif. Azab digambarkan secara simbolik agar manusia memahami bahwa dosa bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi luka yang ditorehkan pada tatanan ruhani. Para mufassir menekankan bahwa diperlihatkannya neraka adalah bagian dari keseimbangan risalah. Islam tidak hanya menjanjikan rahmat, tetapi juga menegakkan keadilan. Tanpa peringatan, manusia akan meremehkan akibat perbuatannya. Namun peringatan ini selalu dibarengi dengan pintu taubat yang terbuka luas. Selama hayat masih di kandung badan, neraka belum menjadi takdir yang pasti. Secara spiritual, neraka mengajarkan tentang akibat keterikatan pada hawa nafsu. Banyak azab yang diperlihatkan berakar dari kesombongan, keserakahan, dan pengabaian terhadap hak orang lain. Neraka bukan sekedar api eksternal, tetapi manifestasi dari api batin yang dibiarkan menyala di dunia. Karena itu, para ulama tasawuf menekankan bahwa menjauhi neraka dimulai dari memadamkan api kesombongan dan kebencian di hati. Rasulullah SAW menyaksikan neraka bukan sebagai hakim yang mengutuk, tetapi sebagai nabi yang menangis untuk umatnya. Dalam banyak riwayat, beliau adalah nabi yang paling banyak memperingatkan umatnya tentang neraka, bukan karena benci, tetapi karena cinta. Beliau ingin umatnya selamat, bukan sekedar patuh. Inilah perbedaan antara ancaman ilahi dan ancaman manusia, yang satu bertujuan menyelamatkan, yang lain menaklukkan. Dengan diperlihatkannya neraka, Mi'raj mengajarkan bahwa kehidupan memiliki konsekuensi yang nyata. Setiap pilihan meninggalkan jejak, dan setiap jejak akan dipertanggungjawabkan. Neraka adalah alarm moral, bukan tontonan. Ia mengingatkan bahwa rahmat Allah itu luas, tetapi keadilannya juga pasti. Dan di antara keduanya, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan pulangnya. Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Cahaya, ketundukan, dan hierarki makhluk. Salah satu momen paling agung dalam perjalanan Mi'raj adalah ketika Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Peristiwa ini bukan sekadar penglihatan fisik, tetapi pengalaman kosmik yang menyingkap struktur hierarki makhluk ciptaan Allah. Jibril, yang selama ini hadir dalam rupa manusia atau suara wahyu, diperlihatkan sebagaimana hakikat penciptaannya, sebagai makhluk cahaya yang luar biasa besar dan dahsyat. Dalam riwayat sahih, disebutkan bahwa Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk langit. Setiap sayap memancarkan cahaya dan keindahan yang tak mampu digambarkan oleh bahasa manusia. Pemandangan ini menegaskan bahwa alam semesta tidak hanya diisi oleh materi dan energi yang kasat mata, tetapi juga oleh makhluk-makhluk cahaya yang tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Tidak ada kesombongan pada Jibril, meski kedudukannya sangat tinggi. Para ulama menekankan bahwa diperlihatkannya wujud asli Jibril bertujuan menanamkan adab kosmik, bahwa sebesar apapun makhluk, ia tetap hamba. Jibril adalah malaikat pembawa wahyu, pemimpin para malaikat, namun ia tidak pernah melampaui batas kehambaannya. Dalam Mi'raj, Rasulullah SAW bahkan melampaui batas yang tidak bisa dilewati Jibril. Di Sidratil Muntaha, Jibril berhenti, sementara Rasulullah SAW melanjutkan, sebuah isyarat bahwa kemuliaan manusia yang bertauhid dapat melampaui malaikat.
Secara spiritual, peristiwa ini menunjukkan perbedaan antara makhluk yang diciptakan dari cahaya dan manusia yang diciptakan dari tanah, tetapi diberi ruh ilahi. Cahaya memiliki ketundukan mutlak, sementara manusia memiliki pilihan. Justru karena pilihan itulah manusia bisa jatuh paling rendah atau naik paling tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bukti bahwa manusia yang sempurna akhlaknya bisa menembus batas kosmik yang tidak bisa dicapai makhluk lain. Dalam tafsir tasawuf, cahaya Jibril melambangkan keteraturan dan ketaatan, sedangkan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melambangkan cinta dan kedekatan. Ketaatan membawa sampai batas tertentu, tetapi cinta yang disertai amanah membawa lebih jauh. Ini bukan merendahkan malaikat, melainkan memuliakan misi manusia sebagai khalifah di bumi yang memikul tanggung jawab besar. Melihat Jibril dalam wujud aslinya juga mengajarkan kerendahan hati. Jika makhluk seagung itu tunduk tanpa membantah, maka manusia tidak memiliki alasan untuk sombong. Ilmu, jabatan, dan kekuasaan manusia tidak sebanding dengan satu sayap Jibril, namun seringkali justru melahirkan keangkuhan. Mi'raj hadir untuk meruntuhkan ilusi keagungan palsu itu. Dengan demikian, peristiwa ini menutup rangkaian Mi'raj dengan pesan mendalam bahwa seluruh alam semesta bergerak dalam tatanan ketundukan kepada Allah. Cahaya malaikat, jasad manusia, ruang dan waktu, semuanya berada dalam satu harmoni ilahi. Dan di tengah harmoni itu, manusia dipanggil bukan untuk merasa besar, tetapi untuk menjadi hamba yang sadar akan tempatnya. Perintah syalat 5 waktu. Anugerah langsung tanpa perantara dalam peristiwa Mi'raj. Perintah syalat 5 waktu merupakan satu-satunya kewajiban syariat yang diturunkan secara langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melewati langit demi langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan syarat kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Perintah ini tidak disampaikan melalui Jibril sebagaimana wahyu lainnya, tetapi langsung dari Allah kepada Rasulnya. Inilah keistimewaan syalat yang tidak dimiliki ibadah lain. Para mufasir seperti Ibnu Katsir menegaskan bahwa perintah syalat diberikan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di makam tertinggi yang dapat dicapai makhluk. Sidratul Muntaha disebut dalam Al-Quran, surat An-Najm ayat 14-18, sebagai batas terakhir makhluk, tempat berhentinya ilmu para malaikat. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah agung ini. Ini menunjukkan bahwa syalat adalah ibadah yang berasal dari wilayah tertinggi kedekatan antara hamba dan Tuhan, bukan sekedar aturan ritual di bumi. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa kewajiban syalat 50 waktu pada awalnya bukan dimaksudkan sebagai beban yang akan dijalankan secara literal, melainkan sebagai penegasan nilai dan kedudukannya. Syalat sejak awal diposisikan sebagai poros kehidupan ruhani, sarana dialog terus-menerus antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam logika langit, semakin sering seorang hamba menghadap, semakin dekat ia kepada Allah. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan bertemu Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian menyarankan agar Rasulullah memohon keringanan bagi umatnya. Proses pengurangan ini terjadi melalui dialog berulang, hingga akhirnya syalat ditetapkan menjadi 5 waktu. Namun dalam hadis sahih disebutkan bahwa Allah berfirman, ia tetap 5 waktu, tetapi pahalanya 50, keputusanku tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa pengurangan jumlah bukan pengurangan nilai, melainkan bentuk rahmat Allah terhadap kelemahan manusia. Para ulama seperti Al-Qadhi Iyad menekankan bahwa perintah syalat yang diberikan langsung ini adalah bentuk kemuliaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus umatnya. Umat Muhammad menerima kewajiban tertinggi langsung dari Allah tanpa perantara, namun kemudian diringankan sebagai bentuk kasih sayang. Ini memperlihatkan dua sisi agung Islam, kemuliaan tuntutan dan keluasan rahmat. Dalam tafsir para ulama, syalat menjadi satu-satunya ibadah yang memiliki dimensi langit secara langsung. Ia dimulai dari Mi'raj dan berakhir di bumi, namun hakikatnya menghubungkan keduanya. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut syalat sebagai Mi'raj orang beriman. Sebab dalam setiap syalat, seorang mukmin meneladani perjalanan Nabi, meninggalkan dunia sejenak, menghadap Allah, lalu kembali membawa ketenangan dan kekuatan. Dengan demikian, perintah syarat 5 waktu bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi amanah kosmik yang lahir dari pertemuan agung di langit tertinggi. Ia adalah hadiah Mi'raj yang diturunkan ke bumi agar umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memiliki jalan naik menuju Allah di tengah kehidupan dunia yang penuh keterbatasan. Dialog Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa alaihissalam, rahmat pengurangan syalat dan 50 pahala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari Sidratul Muntaha membawa perintah syalat 50 waktu, beliau bertemu Nabi Musa alaihissalam di langit ke-6. Nabi Musa yang memiliki pengalaman panjang membimbing umat dengan karakter keras dan berat menjalankan perintah,
segera menyampaikan nasihat penuh kepedulian. Umatmu tidak akan sanggup. Nasihat ini bukanlah bentuk penolakan terhadap perintah Allah, melainkan lahir dari pengetahuan mendalam tentang tabiat manusia. Musa telah menyaksikan bagaimana kaumnya sering mengeluh bahkan setelah melihat mukjizat secara langsung, sehingga ia memahami batas kemampuan manusia dalam menjalani beban syariat. Dialog antara Rasulullah SAW dan Nabi Musa alaihissalam menjadi salah satu dialog paling manusiawi dalam sejarah kenabian. Di sana tampak empati lintas zaman, kepedulian seorang nabi terhadap umat nabi lain, dan kerendahan hatian Rasulullah SAW yang bersedia kembali menghadap Allah demi umatnya. Proses bolak-balik ini terjadi berulang kali, hingga akhirnya syalat ditetapkan menjadi 5 waktu. Para ulama menegaskan bahwa pengurangan ini bukan karena Allah tidak mengetahui kemampuan hambanya, tetapi sebagai bentuk pendidikan cinta, agar umat Muhammad SAW memahami bahwa syariat lahir dari rahmat, bukan dari kehendak membebani. Dalam dialog ini, Nabi Musa alaihissalam menjadi simbol pengalaman dan ketegasan syariat, sementara Rasulullah SAW menjadi simbol kasih sayang dan syafaat. Keduanya tidak saling bertentangan, justru saling melengkapi dalam satu sistem ilahi yang seimbang. Allah ingin memperlihatkan kedudukan Rasulullah SAW sebagai pembela umatnya, sekaligus menegaskan bahwa kasih sayangnya mendahului murkanya. Hingga akhirnya, meskipun syarat ditetapkan hanya 5 waktu, Allah menetapkan pahalanya tetap bernilai 50. Ketetapan 5 waktu dengan pahala 50 adalah manifestasi kemurahan Allah yang luar biasa. Secara lahiriah, kewajiban diringankan, tetapi secara batiniah, ganjaran tidak dikurangi. Para mufasir menjelaskan bahwa 5 waktu syalat telah mencakup seluruh ritme kehidupan manusia, kesadaran, aktivitas, kelelahan, penutupan, dan keheningan. Jika dijaga dengan konsisten, ia membentuk kehidupan yang terus terhubung dengan Allah. Pesan akhirnya sangat jelas. Allah ingin memberi lebih banyak daripada yang Dia minta, dan manusia merugi bukan karena syariat terlalu berat, tetapi karena enggan mendekat. Syalat sebagai mi'raj bagi orang beriman. Pandangan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, salah satu tabi'in terbesar dan tokoh awal tasawuf Islam, menyatakan bahwa syalat adalah mi'raj bagi orang-orang beriman. Pernyataan ini bukan metafora kosong, melainkan kesimpulan mendalam dari pemahaman ruhani terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Jika Rasulullah SAW mengalami kenaikan secara jasad dan ruh menuju hadirat Allah, maka umatnya diberi kesempatan untuk naik secara spiritual melalui syalat. Dengan demikian, Mi'raj tidak berhenti sebagai peristiwa sejarah, tetapi diwariskan sebagai pengalaman batin yang bisa dirasakan setiap hari. Menurut Imam Hasan Al-Basri, hakikat syalat bukan terletak pada banyaknya gerakan, tetapi pada kualitas kehadiran hati. Syalat yang sejati adalah saat hati terlepas dari dunia dan menghadap sepenuhnya kepada Allah. Ketika seorang hamba bertakbir, ia meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan. Ketika ia berdiri di hadapan Raja Semesta. Ketika ia sujud, ia mencapai titik terendah secara jasad, namun titik tertinggi secara ruh. Inilah paradoks spiritual Islam, kerendahan yang melahirkan kenaikan. Dalam pandangan beliau, syalat membentuk perjalanan vertikal harian bagi seorang mukmin. Dunia menarik manusia ke bawah dengan kesibukan, ambisi, dan kecemasan. Sementara syalat menariknya ke atas dengan ketenangan, ketundukan, dan kesadaran akan tujuan hidup. Karena itu, Imam Hasan Al-Basri menegaskan bahwa siapa yang syalatnya tidak mencegah dari kejahatan, maka ia belum benar-benar naik dalam syaratnya. Mi'raj orang beriman bukan diukur dari rasa ekstasi, tetapi dari perubahan akhlak. Syarat juga menjadi sarana dialog personal antara hamba dan Tuhan. Dalam bacaan Al-Fatihah, seorang hamba berbicara dan dijawab oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Ini menunjukkan bahwa syalat bukan monolog, melainkan percakapan. Setiap rakaat adalah perjumpaan, setiap salam adalah kembali ke bumi dengan membawa bekal cahaya. Maka wajar jika syalat disebut sebagai mi'raj yang berulang, bukan sekali seumur hidup. Bagi Imam Hasan Al-Basri, kehilangan kehusyukan dalam syalat adalah tanda kerasnya hati, bukan kesalahan teknis ibadah. Karena itu, beliau mengajarkan bahwa memperbaiki syalat berarti memperbaiki hidup.
Selama syalat masih ditegakkan, pintu langit masih terbuka. Selama sujud masih dilakukan dengan jujur, jalan pulang kepada Allah belum tertutup. Inilah warisan Mi'raj bagi umat Muhammad SAW, sebuah tangga ruhani yang selalu tersedia 5 kali sehari bagi siapapun yang ingin naik. Salah satu aspek paling menakjubkan dari peristiwa Isra Mi'raj adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah pada malam yang sama. Perjalanan yang mencakup Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, langit demi langit, Sidratul Muntaha, hingga kembali ke bumi, terjadi tanpa membuat malam itu berakhir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, sebagian tempat tidurnya bahkan masih hangat. Ini bukan sekedar keajaiban perjalanan, tetapi penyingkapan hakikat waktu itu sendiri. Para ulama menjelaskan bahwa waktu adalah makhluk Allah, bukan penguasa atasnya. Allah menciptakan waktu sebagaimana Dia menciptakan ruang, dan Dia berkuasa penuh untuk meluaskan, melipat, atau menangguhkannya sesuai kehendaknya. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar bergerak cepat, tetapi masuk ke dalam dimensi di mana hukum waktu linier tidak lagi mengikat. Malam tetap malam, meski jarak kosmik telah ditembus. Ibnu Katsir dan para mufassir klasik menegaskan bahwa peristiwa ini bukan mimpi dan bukan pengalaman ruhani semata, melainkan perjalanan jasad dan ruh. Justru disinilah letak ujian iman. Allah memperlihatkan bahwa hukum alam bukanlah batas bagi kekuasaannya. Jika Allah mampu menahan matahari bagi Nabi Yusha, membelah laut bagi Musa, dan menjaga api agar tidak membakar Ibrahim, maka melipat waktu bagi Muhammad SAW bukanlah sesuatu yang mustahil. Dari sisi hikmah, kembalinya Rasulullah SAW di malam yang sama mengajarkan bahwa ukuran manusia tidak bisa dijadikan standar untuk menilai kehendak Allah. Apa yang dianggap mustahil oleh akal sangat mungkin dalam iradah ilahi. Isra Mi'raj mematahkan kesombongan rasionalisme kering yang membatasi realitas hanya pada apa yang bisa diukur indera. Secara spiritual, peristiwa ini juga memberi pesan bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu membutuhkan waktu panjang. Satu malam yang penuh keikhlasan bisa lebih bernilai daripada usia panjang tanpa kesadaran. Mi'raj bukan tentang durasi, tetapi tentang kualitas hubungan. Dan ketika Allah berkehendak, satu malam dapat memuat perjalanan yang melampaui langit dan bumi. Ciri kafilah dagang yang diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti historis Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy, banyak yang menertawakan dan mendustakannya. Mereka menganggap mustahil perjalanan sejauh itu terjadi dalam satu malam. Namun Allah tidak membiarkan kebenaran berdiri tanpa tanda. Sebagai bentuk penguat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri konkret kafilah dagang Quraisy yang beliau lihat dalam perjalanan pulangnya menuju Mekah. Dalam riwayat Sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beliau melihat kafilah tertentu, menyebutkan jumlah onta mereka, warna salah satu onta, serta keadaan khusus yang mereka alami di perjalanan, termasuk seekor onta yang terlepas dan bejana air yang diminum. Beliau bahkan menyebutkan waktu kedatangan kafilah tersebut ke Mekah. Ini bukan klaim umum, melainkan detail spesifik yang bisa diverifikasi. Beberapa hari kemudian, kafilah yang dimaksud benar-benar tiba sesuai dengan ciri dan waktu yang disebutkan Rasulullah SAW. Apa yang beliau ceritakan terbukti benar. Ini menjadi bukti historis bahwa Isra Mi'raj bukan cerita simbolik atau hayalan. Rasulullah SAW menyampaikan apa yang dilihat dan dialami. Dan bagi orang-orang beriman, bukti ini bukan sekedar penguat historis,
tetapi pengingat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati ejekan dan penolakan terlebih dahulu. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kisah Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy, reaksi yang muncul justru menjadi salah satu ujian iman terbesar dalam sejarah Islam. Bagi masyarakat Mekkah yang hidup dalam logika dagang dan jarak geografis, kisah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menembus langit dan kembali dalam satu malam, dianggap mustahil. Namun, penolakan mereka bukan sekedar lahir dari keterbatasan akal, melainkan dari hati yang telah tertutup oleh kesombongan dan kepentingan kekuasaan. Abu Jahal memanfaatkan peristiwa ini sebagai alat propaganda. Ia berkeliling mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengulang cerita Rasulullah SAW dengan nada mengejek, seolah-olah ingin berkata bahwa Muhammad telah melampaui batas kewarasan. Ia yakin bahwa kali ini dakwah akan runtuh oleh tawa dan cemoohan. Ejekan ini bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah SAW, tetapi kepada konsep wahyu, keimanan, dan keterbukaan terhadap realitas gaib. Kaum Quraisy lalu menuntut bukti-bukti fisik. Mereka meminta Rasulullah SAW menggambarkan Masjidil Aqsa secara rinci. Dalam kondisi ini, Allah memperlihatkan Masjidil Aqsa secara langsung kepada Rasulullah sehingga beliau mampu menjelaskan detail-detail yang akurat. Namun, sebagaimana ditegaskan para ulama, penolakan tetap berlanjut. Bukti tidak lagi menjadi persoalan. Yang dipertahankan adalah gengsi dan status sosial. Para mufasir menjelaskan bahwa sikap Quraisy mencerminkan penyakit klasik manusia, menjadikan akal sebagai hakim tunggal, tetapi menolak akal ketika ia menuntut kerendahan hati. Mereka mengklaim rasionalitas, tetapi menolak kemungkinan bahwa realitas lebih luas dari pengalaman indera. Isra Mi'raj menjadi pemisah yang tegas antara pencari kebenaran dan penjaga kesombongan. Secara spiritual, ejekan Quraisy mengajarkan bahwa kebenaran seringkali tampak ganjil di mata mayoritas. Ketika cahaya datang, ia tidak selalu disambut, tetapi sering dicemooh. Isra Mi'raj menjadi ujian iman yang menyaring manusia, bukan berdasarkan kecerdasan, tetapi keberanian hati untuk tunduk pada kebenaran. Abu Bakar As-Siddiq dan gelar keimanan. Iman tanpa syarat. Di tengah gelombang ejekan kaum Quraisy, berdirilah Abu Bakar As-Siddiq RA sebagai mercusuar iman. Ketika ia mendengar kisah Isra Mi'raj, reaksinya tidak seperti kebanyakan orang. Ia tidak meminta penjelasan detail, tidak menimbang jarak, dan tidak mengukur kemungkinan. Dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan mendalam, ia berkata, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka itu benar." Ucapan ini bukanlah iman yang naif, tetapi iman yang telah matang oleh pengalaman panjang bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar mengenal Nabi sebagai manusia paling jujur yang pernah hidup. Baginya, membenarkan Isra Mi'raj tidak lebih berat daripada membenarkan turunnya wahyu dari langit. Jika wahyu saja ia terima, maka perjalanan kosmik bukanlah sesuatu yang mengganggu keyakinannya. Karena sikap inilah, Rasulullah SAW memberinya gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan tanpa ragu-ragu. Para ulama menjelaskan bahwa gelar ini menunjukkan makom iman tertinggi, iman yang tidak bergantung pada situasi, tekanan sosial, atau pendapat mayoritas. Abu Bakar meletakkan akal di tempat yang tepat, sebagai alat memahami, bukan sebagai penguasa kebenaran. Dalam perspektif tasawuf, sikap Abu Bakar adalah contoh sempurna taslim, penyerahan total kepada Allah. Ia tidak menolak logika, tetapi menyadari bahwa wahyu berada di atas kalkulasi manusia. Dari sinilah lahir iman yang kokoh, yang tidak goyah oleh ejekan atau ancaman. Abu Bakar menjadi bukti bahwa iman sejati tidak selalu lahir dari diskusi panjang, tetapi dari kejujuran hati. Isra Mi'raj mengangkat Abu Bakar bukan hanya sebagai sahabat setia, tetapi sebagai teladan abadi bagi umat Islam, bahwa iman tanpa syarat adalah kekuatan yang mampu menopang kebenaran di saat paling genting.
merupakan peristiwa agung yang Allah tetapkan terjadi dengan ruh dan jasad Rasulullah SAW secara utuh, dalam keadaan sadar, bukan mimpi dan bukan sekadar pengalaman batin. Penegasan ini berpijak langsung pada nas Al-Quran dan pemahaman lurus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 dengan menggunakan kata abdihi, hambanya. Dalam seluruh disiplin akidah Islam, istilah abd tidak pernah menunjuk pada ruh semata, melainkan manusia seutuhnya, jasad dan ruh dalam satu kesatuan. Dengan satu kata ini saja, Al-Quran telah menutup ruang tafsir bahwa Isra Mi'raj hanyalah perjalanan ruhani. Lebih dari itu, realitas sejarah menguatkan makna jasmani peristiwa ini. Kaum Quraisy menertawakan, mengejek, bahkan menjadikan Isra Mi'raj sebagai senjata untuk meruntuhkan dakwah Rasulullah SAW. Penolakan mereka bukan karena Rasulullah mengaku bermimpi, tetapi karena beliau menyampaikan klaim perjalanan fisik dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu menembus lapisan-lapisan langit dalam satu malam. Seandainya Isra Mi'raj hanyalah pengalaman batin, tentu peristiwa ini tidak akan mengguncang Mekah dan tidak akan menjadi ujian iman yang begitu keras. Mi'raj dengan jasad dan ruh juga menegaskan satu prinsip penting dalam akidah Islam. Hukum alam tidak mengikat kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan ruang dan waktu tidak tunduk pada ruang dan waktu. Jika Allah mampu menciptakan manusia dari ketiadaan, maka memperjalankan Rasul-Nya melampaui jarak kosmik dalam satu malam bukanlah sesuatu yang mustahil. Justru disinilah letak mukjizatnya, bahwa kehendak Allah melampaui logika manusia, namun tidak pernah bertentangan dengan kebenaran ilahi. Dengan Isra Mi'raj jasmani dan ruhani sekaligus, Allah mengangkat derajat Rasulullah secara sempurna sebagai manusia, nabi, dan hamba. Peristiwa ini bukan hanya penghiburan setelah luka-luka dakwah, tetapi juga penegasan bahwa Islam adalah agama yang menyatukan langit dan bumi, ruh dan jasad, ibadah dan kehidupan nyata. Mi'raj bukan pelarian dari dunia, melainkan penguatan untuk kembali ke dunia dengan amanah sholat sebagai ikatan langsung antara manusia dan Rabb-Nya. Apakah Rasulullah SAW melihat Allah? Pandangan Aisyah RA dan Ibnu Abbas. Pertanyaan tentang apakah Rasulullah SAW melihat Allah pada peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu bahasan terdalam dalam khazanah akidah dan tafsir Islam. Ini bukan sekedar persoalan melihat atau tidak, tetapi menyentuh batas antara makhluk dan khalik, antara pengalaman kenabian dan keterbatasan bahasa manusia. Karena itu, para sahabat besar pun berbicara dengan kehati-hatian yang luar biasa, penuh adab dan ketundukan kepada keagungan Allah. Aisyah RA, Ummul Mukminin yang dikenal paling mendalam pemahamannya tentang kehidupan batin Rasulullah SAW, menegaskan bahwa siapapun yang mengatakan Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala telah keliru. Beliau mendasarkan pendapatnya pada ayat La tudrikuhul absar, penglihatan tidak dapat menangkapnya. Bagi Aisyah RA, Allah Maha Suci dari diserupakan dengan makhluk, dan penglihatan fisik adalah alat makhluk yang terbatas. Maka jika Rasulullah SAW melihat, itu bukan dengan mata jasmani, melainkan dengan hati, penglihatan kolbi yang Allah bukakan khusus bagi nabinya. Di sisi lain, Ibnu Abbas RA, sahabat yang dikenal sebagai Turjumanul Quran, menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah dengan penglihatan yang Allah kehendaki. Namun penting dipahami, Ibnu Abbas tidak pernah menyamakan penglihatan tersebut dengan penglihatan manusia biasa. Ia tidak membayangkan bentuk, arah, atau jarak. Yang dimaksud adalah tajalli ilahi, penyingkapan kehadiran Allah kepada nabinya dengan cara yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera manusia. Para ulama Ahlus Sunnah kemudian menempatkan dua pandangan ini dalam satu garis lurus, bukan saling bertentangan. Aisyah RA menjaga tauhid dari tasbih penyerupaan Allah dengan makhluk, sementara Ibnu Abbas RA menegaskan kemuliaan maqam Rasulullah SAW yang tidak dimiliki manusia manapun. Maka kesimpulan yang diambil para ulama adalah bahwa Rasulullah SAW tidak melihat Allah dengan mata kepala, tetapi mengalami bentuk penyaksian tertinggi yang Allah karuniakan, penyaksian kolbi, ruhani, dan kesadaran ilahi yang melampaui ruang, arah, dan rupa.
Dengan demikian, peristiwa ini mengajarkan satu adab besar dalam beriman. Tidak semua realitas ilahi dapat diperas ke dalam bahasa fisik. Apa yang dialami Rasulullah SAW pada Mi'raj berada di wilayah ghaib al-ghuyub yang hanya dapat didekati dengan iman, bukan dipaksa tunduk pada logika indrawi. Perbedaan ungkapan para sahabat justru menunjukkan kedalaman pengalaman itu, terlalu agung untuk diringkas dalam satu kalimat sederhana. Pada akhirnya, apakah Rasulullah SAW melihat atau tidak mengurangi sedikitpun kemuliaan beliau dan tidak mengubah inti Mi'raj itu sendiri. Yang pasti, Rasulullah SAW berada pada kedekatan tertinggi yang pernah dicapai makhluk manapun. Dan dari kedekatan itulah beliau kembali ke bumi membawa sholat, sebuah jalan agar umatnya merasakan jejak Mi'raj dalam sujud-sujud mereka, meski tanpa melihat apa yang beliau lihat. Makna Isra Mi'raj bagi umat akhir zaman. Salat sebagai tali terakhir langit bumi. Bagi umat akhir zaman, Isra Mi'raj bukan sekadar kisah agung yang diperingati setiap tahun, melainkan pesan darurat yang kian relevan ketika manusia semakin jauh dari langit. Di tengah dunia yang bising oleh teknologi, ambisi, dan percepatan hidup, hubungan manusia dengan Allah mengalami erosi yang halus namun dalam. Dalam konteks inilah, Isra Mi'raj hadir sebagai pengingat bahwa satu-satunya ibadah yang diturunkan langsung dari langit, salat, adalah tali terakhir yang menghubungkan bumi yang gelisah dengan langit yang penuh rahmat. Para ulama menegaskan bahwa salat menjadi ibadah paling krusial di akhir zaman karena ia adalah satu-satunya amal yang tidak bisa digantikan oleh bentuk kebaikan lain. Sedekah bisa diganti dengan kebaikan sosial, puasa bisa diganti dengan empati, tetapi salat tidak memiliki substitusi. Ia adalah perjumpaan langsung antara hamba dan Tuhannya. Ketika salat ditinggalkan, maka terputuslah jalur komunikasi vertikal dan manusia pun sepenuhnya tenggelam dalam logika bumi yang kering dari makna. Isra Mi'raj menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW berada pada titik terberat hidupnya, kehilangan Khadijah dan Abu Thalib, ditolak di Taif dan dipersempit ruang dakwah, Allah tidak memberi beliau senjata, kekuasaan atau kekayaan, tetapi salat. Ini adalah pesan teologis yang sangat kuat bahwa solusi terdalam bagi krisis manusia bukanlah dominasi dunia, melainkan koneksi dengan langit. Di akhir zaman, ketika umat sibuk mencari jalan keluar melalui strategi dan kekuatan lahiriah, Isra Mi'raj mengingatkan bahwa akar masalah justru berada pada renggangnya hubungan dengan Allah. Salat disebut sebagai tali terakhir langit bumi karena ia adalah ibadah yang masih tersisa ketika banyak nilai runtuh. Ketika kejujuran menjadi mahal, amanah dilupakan, dan kebenaran dipermainkan, salat tetap berdiri sebagai panggilan 5 waktu yang tidak berubah sejak malam Mi'raj. Ia menjadi saksi bahwa langit belum sepenuhnya menutup pintu, bahwa Allah masih memberi kesempatan manusia untuk kembali 5 kali sehari. Dalam realitas akhir zaman, salat sering dilakukan secara mekanis, tergesa-gesa, dan tanpa kehadiran hati. Namun para ulama mengingatkan bahwa kualitas salat menentukan sejauh mana tali itu masih kuat. Salat yang khusyuk adalah tali yang mengangkat, sementara salat yang lalai hanya menjadi gerakan yang rapuh. Maka mempertahankan salat di akhir zaman bukan sekadar soal menjalankan kewajiban, tetapi perjuangan menjaga makna di tengah kehampaan. Isra Mi'raj juga mengajarkan bahwa salat bukan pelarian dari dunia, melainkan sumber kekuatan untuk menghadapi dunia. Rasulullah SAW kembali dari Mi'raj untuk menjalani kehidupan yang lebih berat, bukan lebih ringan. Begitu pula umatnya, salat tidak menghapus ujian, tetapi memberi cahaya agar ujian tidak mematikan iman. Di tengah fitnah akhir zaman, salat menjadi kompas batin yang menjaga arah hidup agar tidak tersesat dalam arus zaman. Maka makna terdalam Isra Mi'raj bagi umat akhir zaman adalah peringatan lembut namun tegas. Selama salat masih ditegakkan, harapan belum padam. Selama seorang hamba masih sujud, langit belum sepenuhnya menjauh. Dan selama tali salat masih dipegang, bumi yang gelap masih memiliki jalan kembali menuju cahaya.